Nah, setelah kita identifikasi, kita mapping, Bapak Ibu. Supaya nanti kita bisa mengelolanya. Supaya nanti kita bisa memenuhi ekspektasinya. Mereka butuh apa saja. Ya. Nah, mappingnya Bapak Ibu berdasarkan dua komponen, dua kategori. Ya. Yang pertama adalah power. Power itu apa? Power itu adalah orang tersebut, stakeholder tersebut, itu memiliki power, memiliki otoritas untuk bisa mempengaruhi proyek kita, ya, dari mulai proyek atau aktivitas di dalamnya itu punya potensi delay, ya, ngolor, ya, apalagi kalau stop, memblok. Ya. Ada stakeholder-stakeholder yang punya kuasa, punya otoritas untuk proyek ini saya stop sementara. Ya. Nah, itu powernya harus kita tempatkan sebagai tinggi powernya, ya, high power. Nah, kemudian stakeholder-stakeholder yang powernya low, artinya dia tidak punya power atau otoritas untuk sampai mendelay atau bahkan menyetop project, menghentikan project, kita taruh di low powernya, ya. Kemudian interest. Interest itu gampangannya adalah ya bisa perhatian, bisa dukungan, atau interaksi kita. Sesering apa. Kalau dalam selama project hanya sekali sampai 2 kali, itu kita kasih interestnya low. Ini timbal balik ya, dia ke kita ke dia. Misalnya kita butuh perizinan. Misalnya dalam perbankan mau membuat produk perbankan baru yang butuh izin OJK. Ya. Mungkin kita mengajukan izin itu dan ketemu meeting hanya sekali sampai 2 kali selama rentang proyek. Ya. Nah, itu berarti interestnya OJK itu low, tetapi powernya tinggi. Kalau OJK tidak memberikan izin, produk itu nggak bisa launching. Produk itu nggak bisa dibuat. Jangankan launching, dibuat saja tidak bisa. Jadi OJK ditempatkan di sini kalau dalam case itu. Ya. Ya. Nah, kemudian orang yang sering atau yang sering kita interaksi walaupun online, walaupun report dan segala macam, tetapi lebih dari sebulan sekali, lebih sering dari sebulan sekali, kita tempatkan dia di high interestnya. Nah, kemudian di setiap kuadran ini kita harus ngapain? Itu sudah ada. Kalau stakeholder tersebut itu memiliki power yang high dan juga interest yang high, kita harus manage closely. Ya, karena dia key player. Nah, kemudian orang atau stakeholder yang powernya high tetapi interestnya low, kita harus keep satisfied. Semua persyaratan, semua yang dokumen yang dia minta, kita penuhin supaya izinnya keluar. Dia satisfied toh? Gitu, ya. Nah, kemudian kalau powernya rendah dan interestnya tinggi, kita harus keep info. Kalau stakeholder tersebut interestnya low dan powernya low, kita monitor. Nah, Bapak Ibu dalam prakteknya, belum tentu di setiap proyek, unit atau orang tersebut selalu ada di kuadran yang sama terus-menerus. Di proyek yang berlainan. Misalnya, kalau kita menjalankan proyek di proyek A misalnya, orang HRD misalnya ya, orang HRD di proyek A tersebut, mungkin di kuadran monitor. Tetapi di proyek yang lain, misalnya proyek yang kemarin mengenai work from home gitu ya, bagaimana mengenabler work from home selama pandemi, ya orang HRD tersebut bisa saja di sini. Itu proyek yang B tadi ya. Gitu. Nah, itu tadi yang perlu diperhatikan. Tidak semua atau tidak terus-menerus satu unit atau satu function atau satu orang di fungsi tersebut itu selalu di kuadran yang sama di proyek yang berbeda.